Kadang-kadang kita kada sadar sembahyang itu karena kita belum dipraktikkan dengan orang yang ahlinya, yang sudah bisa. Tahu lagi sembahyang tuh sujud batis mesti batikin. Ada jenang sujud tuh batis bebaya bandak. Padahal orangnya alim, mengaji, tahu. Kenapa nih kayak ini? Gantung batis sembahyang sujudnya. Nah ini mungkin karena belajar aja dengan teori, tapi kada pernah minta praktik, minta diuri sembahyangnya nih bujur atau kada. Masalah takbir, belajar lagi semuaan bahwa takbir tuh kayak ini caranya mengangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wajid alladzi lam yakun lahu waladun wala walid. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul wahid wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil qaid wa ala alihi wa sahbihi alladhina sahibuhu birrakha'i wasyada'id. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-khamis wa sittun min asma'illah al-husna al-wajid. Yang ke-65 daripada asma Allah al-husna ialah al-wajid. Al-wajid alladzi yajidu kullama yuriduhu wa la yafutuhu syai'. Al-wajid itu artinya yang mendapati tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki, yang mendapati tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki. Wala yafutuhu syai', dan tidak luput akan dia oleh sesuatu juga pun. Para muhibbin rahimakumullah, artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka pada saatnya nanti apa yang ia kehendaki itu dia dapati sesuai dengan kehendaknya. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada hari anu, jam anu hujan. Nah kayaknya tepat pada tanggal itu, jam itu, hari itu Allah dapati hari hujan. Jadi setiap apapun yang dikehendaki Allah itu pasti ia perdapati. Nah, lain halnya dengan kita makhluk Allah, kita manusia. Kita banyak menghendaki, tapi kenyataannya kita kadang mendapati sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami memperdapati Nabi Ayyub. Sesungguhnya kami memperdapati Nabi Ayyub itu sabira, sabar. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Dia selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Nabi Ayyub memang sudah dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sabar. Sejak masa azali sudah dikehendaki oleh Allah, ini Nabi Ayyub menjadi orang yang sabar. Begitu sampai masanya Nabi Ayyub ditimpa berbagai macam musibah, ternyata benar
Allah dapati Nabi Ayub itu menjadi orang yang sabar. Nah, ini wajada. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam ringkasan cerita Nabi Ayub alaihi salam, dia adalah seorang nabi yang sangat kaya, mempunyai ribuan binatang ternak, unta, sapi, lengkap, mempunyai budak pembantu, laki-laki perempuan pun jumlahnya ribuan, mempunyai kebun, sawah, ladang kada terhingga luasnya, mempunyai rumah yang bertingkat, mempunyai anak yang baik-baik. Nah, ini nikmat Nabi Ayub. Ditambah lagi Nabi Ayub seorang nabi yang sangat taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat selalu memberi salawat kepada Nabi Ayub, dan itu didengar oleh iblis. Iblis mendengar malaikat-malaikat ini selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Ayub. Dan mendengar itu iblis pun berusaha ingin menggoda, mengganggu Nabi Ayub ini agar tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, iblis menyampaikan sesuatu kepada Allah. Ujar iblis, ya Allah, itu Nabi Ayub beribadah kepada engkau. Dia beribadah kepada engkau bukan karena engkau. Dia beribadah kepada engkau agar rezekinya luas. Dia beribadah kepada engkau agar harta-hartanya dipelihara. Dia beribadah kepada engkau agar dia selalu menjadi orang yang sihat. Jadi ibadahnya Nabi Ayub itu, pendapatku wahai Tuhan, kada ikhlas, kada bujur. Ujar iblis. Dan aku minta kepada engkau wahai Tuhan, ujar iblis, cobai Nabi Ayub itu diuji. Nabi Ayub diberi bala, apa masih kadanya beribadah kepada engkau? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada iblis ini untuk mengganggu Nabi Ayub, untuk membuktikan apakah bujur ampun iblis ini atau salah. Pada Allah sudah tahu pada Ayub ini beribadah karena Allah. Dan iblis ini ke situ kamari mengisahkan bahwa Ayub itu beribadah bukan karena Allah, semata-mata untuk memelihara hartanya agar tetap selamat, hartanya aman, baik. Nah, jadi ujar iblis, wahai Tuhan, ulun minta izin kepada engkau hendak mengganggu Nabi Ayub. Ujar Tuhan, silahkan, coba kamu mengganggu Nabi Ayub. Iblis pertama-tama mengganggu hartanya. Dalam satu saat ribuan ternak Nabi Ayub mati. 10 burung itu datang, matian semuaan ternak Nabi Ayub dalam satu saat. Iblis datang berbentuk orang tua kepada Nabi Ayub, hai Ayub, itu semuaan ternak ikan mati. Ayub menjawab, alhamdulillah, dia yang memberi, dia juga yang mengambilnya. Alhamdulillah akhir, segala puji bagi Allah al-mu'ti wal akhis. Dia yang memberi, wajar dia mengambil harta-harta itu. Iblis minta izin lagi kepada Allah. Ujar iblis, wahai Tuhan, sudah ternaknya mati, tetap Ayub rajin giat beribadah kepada engkau. Coba semuaan tanaman-tanamannya, sawah ladangnya dibinasakan, dihabiskan, dihanguskan. Jadi Tuhan silahkan. Iblis dengan anak buahnya menghanguskan seluruh tanaman-tanaman Nabi Ayub,
baik nang masih di tanah ataupun nang dalam gudang, habis semua tabakar. Datang iblis kepada Ayub, Ayub tuh tanaman ikam semuaan habis, ada tersisa lagi. Ayub menjawab, alhamdulillahilladzi a'ta walladzi akhadh. Segala puji bagi Allah, dia yang memberi, wajar kalau dia mengambil. Tetap Nabi Ayub beribadah kada terganggu dengan cobaan-cobaan ini. Iblis lawan Tuhan berkata, ya Tuhan, sudah kami habiskan pohon-pohonan, tanaman-tanamannya, sekarang ini mungkin yang terakhir. Aku minta izin ya Allah agar anak-anaknya dimatikan semua, anak Nabi Ayub. Biar Tuhan silahkan, aku beri izin engkau. Sewaktu Nabi Ayub beribadah di tempat peribadatannya, rumah nang bertingkat itu rubuh, diguyangnya oleh syaitan, rubuh. Samuan anak Nabi Ayub nang laki-laki nang bini-bini mati tatindih bangunan itu. Datang iblis seperti laki-laki kepada Nabi Ayub, tuh anak kita matian semuaan, nang halus nang ganda nang bini-bini laki-laki semuaan mati karubuhan gedung. Ayub menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia yang memberi anak, wajar kalau dia yang mengambil. Ayub tetap beribadah kepada Allah karena terganggu dengan kematian anak-anaknya ini. Iblis kadang menyangka sehebat itu Nabi Ayub alaihissalam. Iblis minta lagi kepada Tuhan, wahai Tuhan, kalau sudah anaknya nih kada mampan digoda, aku minta hai Tuhan untuk mengganggu jasadnya Ayub. Jadi Tuhan silahkan ikam ganggu jasadnya Ayub, cuma aku minta 3 nang jangan diganggu. 1 hatinya, ikam kada ku izinkan. 2 akalnya, yang ketiga lisannya. Yang 3 itu ikam kada ku izinkan mengganggu. Lain pada itu ganggu. Telah diberi izin oleh Allah, Nabi Ayub diganggu oleh syaitan iblis ini garing. Garing sekian tahun. Ada mengatakan 7 tahun, ada mengatakan 8 tahun, ada mengatakan 3 tahun. Nabi Ayub garing, kurus, kada makan, kada apa. Namun dalam keadaan sakit ini Nabi Ayub tetap muntung si jin kada pernah kering daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Hati si jin tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iblis kada mampan mengganggu, menggoda Nabi Ayub. Nah, iblis ini mengiau anak-anak buahnya. Kayak apa cara ajar iblis kita lagi nih? Masalah Ayub ini. Harta habis, anak habis, ternak habis, orangnya sudah antak-antak, masih berzikir aja lagi. Ada seekor syaitan anak buah iblis berkata, hai iblis, engkau bisa mengeluarkan Adam dari surga, kayak apa caranya? Ini Ayub anak buah Adam. Adam untuk kawat tergoda, apalagi Ayub ini. Oh bujur aja iblis, aku menggoda Adam dalam surga lewat bininya. Nah, lewat bini Ayub coba kan. Nah, pada suatu hari iblis menyamar jadi laki-laki. Dia datangi bini Nabi Ayub. Oh kayak apa laki ikam Ayub? Laki ikam nang dahulunya sugih, sekarang jadi apa? Laki ikam dahulunya sihat, sekarang kayak apa? Laki ikam dulu banyak harta, sekarang macam apa? Di udaknya ini bini Ayub, ngarannya Rahmah. Akhirnya bini Nabi Ayub ini pusang. Maka ikam belaki Nabi, ada mendai kada kabul Nabi berdua. Kenapa sekian tahun deh ikam miskin, sakit? Nah akhirnya Rahmah ini bini Nabi Ayub ini datang Nabi Ayub, datang kepada Nabi Ayub. Ujar Rahmah, wahai Ayub, sampai kapan Allah menyiksa engkau seperti ini? Apakah engkau tidak berdoa kepada Allah agar dihilangkan semua penyakit musibah ini? Ayub berkata, engkau barangkali sudah kemasukan syaitan. Memang benar, sudah kemasukan pikiran syaitan. Ujar Ayub, berapa tahun kita hidup dalam keadaan senang,
Berapa tahun? Di Nabi ini 80 tahun. 80 tahun kita hidup makmur. Kita sakitnya berapa tahun jar Ayub? 7 tahun jar Nabi ini. Masih banyak nyamannya. Aku masih malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang ikam, karena ikam tergoda dengan syaitan, dengan iblis, ikam tinggalkan aku. Dan andai kata aku sihat, nantinya ikam akan kupukul 100 kali pukulan, ujar Nabi Ayub. Karena hukuman bininya ini tergoda dengan ucapan syaitan tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, setelah ditinggal istrinya, Nabi Ayub menyuruh, tinggalkan aku. Nabi Ayub tinggal sendiri dalam keadaan sakit yang luar biasa. Hanya muntung hanya nang kau bergerak lagi hati lawan akal, yang lain semua lumpuh tutah. Nah di situ Nabi Ayub melaporkan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat pendek. Ya Rabbi inni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Hai Tuhanku, bahwasanya ulun telah ditimpa kemudaratan wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih maha penyayang. Nah ke situ aja doa Nabi Ayub. Nah setelah itu Allah berfirman dengan Nabi Ayub, wahai Ayub, hantakakan batisikam tu di bumi, niscaya di situ akan keluar banyu, memancar banyu. Kayaknya minum banyu itu dan mandi. Nabi Ayub hantakakan bati sidin ke tanah itu, memancar air, keluar banyu. Sidin minum, sidin mandi, detik itu juga awak sidin sihat bersih macam semula, bahkan lebih muda daripada sebelumnya. Nang bini ini kada nyaman hati meninggalkan laki walaupun disuruh berjauh, tetap Rahmah ini kada nyaman. Dia berpikir tetap udah tangi laki walaupun aku disarakinya. Begitu sampai ke rumah, Rahmah takajud melihat Ayub sigar bugar, awak lamak detik itu juga. Nah, dalam Quran Allah menjelaskan bahwa akhirnya Nabi Ayub ini harta-harta itu semuaan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak nang mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, ditambah lagi dengan anak-anak nang hanya. Kenapa? Karena Ayub orang yang sabar dalam menerima yang demikian itu. Nah, inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub itu jar Tuhan sabar. Artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sejak dahulu kala, bahwa Ayub ini ditimpa musibah, dia orang yang sabar. Kenyataannya memang wajadnahu sabira, kami dapati dia orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini al-wajid tadi. Jadi apapun yang dikehendaki Allah kada akan melisit. Pasti Allah dapati sesuai dengan yang dikehendakinya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil wajid ayyakuna wajidun lima la budda lahu minhu min ilmi zahir wal batin wal amali bih. Orang yang beriman dengan nama Allah al-wajid, orang yang beriman dengan nama Allah al-wajid, bahwa adalah dia mendapati bagi sesuatu yang tidak boleh tidak baginya daripada ilmu zahir dan ilmu batin, dan mengamalkan dengannya. Kita beriman Allah punya nama Al-Wajid, Allah memperdapati segala yang diinginkannya. Nah kalau kita beriman, kita mesti memperdapati sesuatu yang kita perlu. Nah apa? Ilmu zahir dan batin dan pengamalannya. Jadi kita kaji ilmu zahir sampai kita dapat, kita kaji ilmu batin sampai kita perdapati. Itu buah keimanan daripada al-wajid. Ilmu zahir macam apa? Nah mesti kita dapati ilmu mengenai baudu, mesti diperdapati. Kayak apa baudu nang sah?
Napa-napa rukunnya, syaratnya. Ilmu mengenai sembahyang, ilmu zahir, ilmu fikih. Sudahkah memperdapati ilmu nang khusus sembahyang umpamanya? Memperdapati ilmu itu al ilmu bit ta'allum, innamal ilmu bit ta'allum. Itu hadis mengatakan bahwa kita bisa memperdapati ilmu itu dengan belajar. Belajar ini ada dua, teori dan praktik. Kita sembahyang mungkin sudah belajar teorinya, membaca bukunya, mendengar dengan ceramah-ceramah mengenai sembahyang. Tapi mungkin kita belum belajar sepenuhnya praktik sembahyang kita. Sembahyang kita mesti diuri oleh orang yang ahlinya. Kalau kita hendak memperdapati sebenar-benarnya ilmu sembahyang, kita baca masalah sembahyang, ini syaratnya, ini rukunnya, ini apanya, kita tes di hadapan orang ahli. Bujur kada sembahyang kau lihat ya kan bang, kayak apa takbirnya, kayak apa sujudnya, kayak apa rukuknya, kayak apa tahiyatnya, kayak apa bacaan Fatihahnya. Kalau sudah demikian, kita ngerti mendapati ilmu mengenai sembahyang. Kadang-kadang kita kada sadar sembahyang itu karena kita belum dipraktikkan dengan orang yang ahlinya, yang sudah bisa. Tahu lagi sembahyang tuh sujud batis mesti batikin. Ada jangan sujud tuh batis bebaya bandak. Padahal orangnya alim, mengaji, tahu. Kenapa ini kayak ini? Gantung batis sembahyang sujudnya. Nah ini mungkin karena belajar saja dengan teori, tapi kada pernah minta praktik, minta diuri sembahyangnya ini bujur atau kada. Masalah takbir, belajar lagi semuaan bahwa takbir itu kayak ini caranya mengangkat kan? Ya ada nang Allah limpua, ada nang kada sampai Allah yang dadaannya, ada juga kan apa ini, maka belajar, coba belajar teori, kada praktiknya. Ini belum memperdapati ilmu fikih, ilmu zahir nang sebenarnya. Undang guru-guru yang kita anggap siapa nang tahu, undang guru ke rumah kita, tolong lihat ya kan sembahyangku kayak apa, sembahyang anakku kayak apa, sembahyang umahnya kayak apa. Yuri bujur ka sujud nangka ini, bujur ka ruku nangka ini, bujur ka mangkat takbir macam ini, bujur ka mandak tangan macam ini, bujur ka Fatihah nih bacaannya kayak ini. Kalau sudah itu kita dipraktikkan, nah kita bujur-bujur sudah beriman dengan al-wajib, arti memperdapati ilmu zahir dengan sebenarnya melalui teori dan praktiknya. Nah kemudian ilmu batin mesti diperdapati. Salah satu ilmu batin adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini salah satu di antara sekian banyak mengenai ilmu batin, ilmu ikhlas. Kayak apa cara supaya ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa gunanya ikhlas? Apa bahayanya kalau kada ikhlas? Ini mesti diperdapati. Diperdapati. Ikhlas ini ruhul ibadah. Ikhlas ini rohnya ibadah. Semuaan ibadah perlu kepada ikhlas. Ibadah nang apa aja perlu kepada ikhlas. Baik ibadah zahir atau ibadah batin. Wara perlu ikhlas, zuhud perlu ikhlas, taubat perlu ikhlas. Apalagi sabar perlu ikhlas, syukur perlu ikhlas. Semuaan ibadah kita baik zahir atau batin perlu kepada ikhlas. Sudahnya sembahyang maginnya perlu ikhlas, bersedekah, puasa, haji perlu kepada ikhlas. Nah jadi kita dituntut memperdapati ilmu batin, salah satunya ikhlas. Dan ikhlasnya setiap hari kita pakai. Setiap hari mau kada mau kita mesti mengetahui ikhlas ini, mengamalkan ikhlas. Lain hal dengan ilmu batin lainnya. Misalnya ilmu batin, masalah batin lagi wara sikap kehati-hatian. Wara ini adalah menghindari yang syubhat. Nah, kalau dia berada di tempat nang kada ada syubhat, kada pakai waranya. Zuhud itu adalah menghindari dunia.
menghindari kesenangan-kesenangan yang mengganggu daripada ibadahnya, meninggalkan dunia yang mengganggu amal ibadahnya. Kalau dia hatinya kuat terhadap Allah, kada terganggu dengan dunia, kada ada zuhud lagi. Nah, tapi kalau ikhlas, setiap saat kita perlu ikhlas. Kenapa? Karena saben hari kita berwudu, saben hari sembahyang, saben hari membaca Quran, saben hari berzikir, semuaan perlu ikhlas. Nah, kita dapati ilmunya ikhlasnya macam apa? Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ikhlas ini, sedikit tentang ikhlas. Ikhlas ini ada dua. Pertama, ikhlas fil amal, ikhlas pada amal. Yang kedua, ikhlas fi talabil ajri, ikhlas pada mencari pahala, menuntut balasan. Jadi pada beramal kita mesti ikhlas, pada menuntut balasan mesti ikhlas. Ikhlas pada beramal artinya apa? Kita beramal, beribadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ngarannya ikhlas fil amal. Kita puasa. Kenapa kita puasa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita bersedekah? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita menuntut ilmu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita naik haji? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas ngarannya fil amal. Ini wajib. Kalau kita kada ikhlas fil amal, ditolak oleh Allah amal kita, nol. Kita naik haji dengan tujuan bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tujuan lain, kada diterima Allah. Bersedekah bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kada diterima oleh Allah. Jadi ikhlas ini fil amal ini adalah bila kada ditolak ibadah kita. Nah, itu ikhlas fil amal. Jadi ibadah-ibadah apapun bila niat kita itu mendekatkan diri kepada Allah, titik pinggir situ, ngarannya ikhlas fil amal. Yang kedua, ikhlas fi talabil ajri, ikhlas dalam menuntut balasan. Kita membaca Yasin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan balasannya minta kepada Allah di akhirat kaina. Ini ngarannya ikhlas fi talabil ajri, minta balasan kepada Allah di akhirat mengambilnya. Ini ikhlas fi talabil ajri. Jadi kalau kita contohnya membaca Yasin, kalau kita membaca Yasin itu karena atau untuk mendekat diri kepada Allah, dengan ikhlas fil amal. Bujur sudah tuh, baca Yasin hendak mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas fil amal. Lawan pulang aku mengharapkan ganjaran di akhirat, mengharapkan balasan di akhirat. Nah, ini ikhlas pada menuntut balasan. Apabila kita ada ikhlas dalam menuntut balasan, kada ikhlas dalam menuntut balasan, tadi beramalnya ikhlas, cuma menuntut balasannya kada ikhlas. Kada ikhlas kayak apa? Hendak manfaat amal dirasakan dalam dunia, atau hendak manfaat balasannya dirasakan dunia akhirat. Nah, ini ngarannya kada ikhlas pada talabul ajri, pada menuntut balasan. Contohnya membaca Yasin ini untuk mendekatkan diri pada Allah, dan mudahan aku diselamatkan Tuhan dunia akhirat, dunia akhirat. Nah, ini ngarannya ikhlas pada beramal, tapi kada ikhlas pada menuntut balasan. Kenapa? Karena hendak selamat dunia akhirat. Kalau kita kada ikhlas dalam menuntut balasan ini, amal kita diterima oleh Allah, tapi dipotong ganjarannya seperempat. Setiap amal ditulis sekali bama 10 diganda, 10 gandaannya beramal kita. Kalau kita ada ikhlas dalam menuntut balasan, campur dunia akhirat, itu dipotong Tuhan seperempat. Ini berapa? 10 kurangi seperempat, 1,5 gandanya. Aku baca Yasin untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudahan aku sekeluarga diselamatkan dunia akhirat. Ini diterima Allah tim ini, dan diberi pahala 7,5.
Yang kedua, aku membaca Yasin untuk diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan aku terhindar daripada kebakaran, terhindar daripada kemalingan, terhindar daripada musibah lain. Nah, itu terima Allah dapat pahala separuh gandaannya hilang, 5 tinggal. Kalau dikhususkan ke dalam dunia. Jadi kita sembahyang. Nah, sembahyang karena mendekat diri kepada Allah. Disuruh Allah. Tak agung tinggi, mudah sangat biasa sampai terima Allah dapat 7,5. Jadi kalau kita ada ikhlas dalam menuntut balasan, itu menjadi pelajarannya. Tapi kalau ada ikhlas dalam beramal, dipotong semua, ada pahala. Menyumbang supaya orang sosial, menyumbang supaya padahal orang aku dermawan, ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada ikhlas dalam beramal. Nah, jadi ikhlas itu ilmu ikhlas itu mesti kita perdapati, buah keimanan kita kepada Allah. Jadi amun kawa kita melakukan ibadah kepada Allah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dan balasannya di akhirat, balasannya minta di akhirat aja. Nah, ini sudah pol. Baca Yasin karena Allah, disuruh Allah. Cuma aku ada apa? Supaya diselamatkan dunia dan akhirat. Diterima Allah, tapi seperempat dipotong 7,5. Membaca Yasin karena Allah, dengan harapan dimurahkan rezeki. Nah, dipotong setengah, tinggal 5. Ikhlas pada beramalnya, ikhlas menjunjung perintah Allah. Kenapa membaca surah Waqiah? Disuruh Allah membaca surah Waqiah. Segenap perang supaya aku murah rezeki. Nah, diterima Allah itu baca Waqiah, dapat pahala 5. Masalah murah rezeki kadangnya tergantung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi contoh ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah, setiap manusia belum tentu beriman, antara kafir. Setiap orang yang beriman belum tentu bisa beramal. Setiap orang beribadat beramal belum tentu ikhlas. Setiap orang yang ikhlas belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menerima amal kita banyak persyaratannya. Salah satunya ikhlas. Ini yang pertama, yang paling tinggi. Nah, ada hadis Rasulullah mengatakan, yang artinya riwayat dari Mu'adz bin Jabal, malaikat hafazahnya naik ke langit membawa amal kita. Sampai langit pertama ditolak oleh malaikat. Amalnya kada kawan naik ke langit pertama. Kenapa aja malaikat hafazah? Ini beramal cuma mumpungnya suka menggibah orang. Jadi perlu kita tinggalkan gibah. Walaupun kita ikhlas beramal, muntung atau nyembati orang, ada berguna. Ingat langit pertama nih gugur. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal kita. Langit pertama selamat, orang ini kada pernah menggibah sudah tobat dia daripada gibahnya. Tapi jadi malaikat penjaga langit kedua, ini orang dia merasa besar. Ini orang merasa mulia daripada yang lain-lainnya. Ini orang merasa paling takwa di antara yang lain-lainnya. Gugurkan amalnya, kok kada terima. Gugur. Naik lagi malaikat nang hafazah membawa amal manusia. Langit pertama selamat, langit kedua selamat, langit ketiga. Oh, ini kada kawa. Karena inya bujur pak amal, cuma suka menghinakan orang, suka meremehkan orang. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Pertama lulus, langit kedua lulus, ketiga lulus, naik ke angka 4 ditahan. Kenapa? Dia beramal, cuma dia merasa beramal itu adalah kemampuan dirinya sendiri, bukan karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beramal cuma mumpungnya suka menggibah orang. Jadi perlu kita tinggalkan gibah. Walaupun kita ikhlas beramal, muntung atau nyembati orang, ada berguna. Ingat langit pertama nih gugur. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal kita. Langit pertama selamat, orang ini kada pernah menggibah sudah tobat dia daripada gibahnya. Tapi jadi malaikat penjaga langit kedua, ini orang dia merasa besar. Ini orang merasa mulia daripada yang lain-lainnya.
Ini orang merasa paling takwa di antara yang lain-lainnya. Gugurakan amalnya, kok kada terima. Gugur. Naik lagi malaikat nang hafazah bawa amal manusia. Langit pertama selamat, langit kedua selamat, langit ketiga. Oh ini kada hawa. Karena inya bujur pak amal, cuma suka menghinakan orang, suka meremehkan orang. Suka meremehkan orang. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Pertama lulus, langit kedua lulus, ketiga lulus, naik ke angka 4 ditahan. Kenapa? Dia beramal, cuma dia merasa beramal itu adalah kemampuan dirinya sendiri, bukan karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Inya beramal, cuma merasa nang beramal itu inya seorang, kata ditolong oleh Allah. Ngarannya ujub. Naik lagi hafazah, pertama lulus, kedua lulus, ketiga keempat lulus, kelima dihentikan. Kenapa? Ini orang ada punya dengki dalam hati kepada orang lain. Bujurnya selamat sudah lantai kelima. Malaikat yang di langit kelima menolak. Ini orang ada hasad, ada dengki kepada sesamanya, kepada orang. Ditolak lagi amalnya. Naik lagi hafazah membawa amal hamba, selamat sampai ke langit ke-6. Di langit ke-6 penjagaannya ini dibulikakan. Kenapa? Orangnya ini kada penyayangan lawan manusia, lawan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kada penyayangan. Melihat orang kesakitan, kada ada sayang, kada ada kasihan. Melihat orang kena musibah, kada ada kasihan. Meniwas lagi. Melihat orang kena bencana, kada ada hati tersentuh tuh, kada ada. Orang ada mati 1000 di situ misalnya, ada bapaknya. Apa ada sedih di hati, kada ada. Nah ini orang ada murrahmah. Di langit ke-6 gugur amalnya. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal terus sampai ke yang ke-7. Parak sampai sudah. Sampai yang ke-7 ditolak. Kenapa? Karena ini amalnya adalah tidak ikhlas fil amal, kada ikhlas dalam beramal. Inya beramal karena bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi itu yang perlu dituntut ilmu-ilmu nang supaya amal kita ini sah, amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ke-66 Al-Majid. Kita kembali membaca surah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, agar mereka mendapat keselamatan, kemudahan, kesehatan sampai tiba di tanah air dan membawa haji yang mabrur. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rizqna aqlan kamila. Allahumma rizqna aqlan kamila wa azman thabita wa lubban rajiha wa qalban zakiyya wa ilman katsira wa adaban bari'a waj'al dhalika kullahu lana wa la taj'alhu alaina ya arhamar rahimin. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya akramal akramin. Allahumma aktub sitra wassalama wal ismata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ajra hadzal khair fi hadhihi lailah waj'al du'ana awwaluhu salahan wa awsatuhu najahan wa akhiruhu falahan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal rajuluna min sabatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.